wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Baik ya. Berapa jam lagi tadi semua orang ini? Tidak ada 15 Pak, yang dihadir hanya 1 orang. Oh, 14 ya. Siapa yang hadir lagi? Namanya Fiona Pak. Yona. Oke. Kenapa Yona ini? Apa kabarnya? Katanya tadi sakit Pak. Oh, sakit ya. Doakan dia mudah-mudahan baik. Baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya mulai dulu dengan berdoa. Doa dipimpin oleh saudara ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa kita buat secara agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Anggi yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Untuk menambah semangat dari kita pagi ini, nah, apa-apa ini ada yel-yel nih untuk kita semua. Supaya nggak ngantuk kan? Jadi kalau misalnya Bapak bilang hai, kalian bilang halo. Kalau Bapak bilang halo, kalian bilang hai. Nanti kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian pagi luar biasa. Oke. Anak kelas 8 Bapak, halo. Hai. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, Bapak hari ini akan membawakan pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul teks ulasan. Nah, ada yang tahu teks ulasan itu apa? Katakan. Nah, dari teks ulasan itu adalah teks yang berbentuk mengomentari atau mengulas, menceritakan kembali tentang apa yang sudah kita amati gitu. Nah, jadi teks ulasan ini bertujuan agar kita mengetahui informasi apa yang ada di dalam teks tersebut. Nah, di sini Bapak ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Ada yang tahu apa yang dimaksud teks ulasan? Bapak bilang tadi. Pak, membahas kembali sesuatu yang sudah diamati. Baik, benar sekali Nisa. Jadi teks ulasan itu adalah teks yang menceritakan kembali apa yang sudah kita amati. Kemudian, anak-anak, apakah Anda pernah mengulas sebuah teks? Kalau sudah teks apa yang pernah kalian ulas? Ada yang pernah mengulas teks sebelumnya? Teks berita gitu? Sudah. Yang ketiga, menurut kamu bagaimana cara mengulas teks tersebut? Tahu ada yang tahu? Nah, jadi teks ulasan itu terdiri dari 2 kata, yaitu teks dan ulasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, teks ulasan adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang, bahan tertulis berdasar memberikan pelajaran, pidato dan sebagainya. Dalam KBBI, ulasan adalah kupasan atau tafsiran atau komentar. Nah, jadi teks ulasan itu kita belajar bagaimana kita mengulas sebuah teks atau mengomentari sebuah teks. Nah, mungkin anak-anak di sini pernah kan kita mengamati sebuah koran atau berita yang melihat kalau misalnya koran ini tidak sesuai dengan atau tidak sesuai atau kita setuju punya pendapat tersendiri, kan kita bisa mengulas itu. Bagaimana berita dalam koran ini kurang baik gitu. Nah, itu bagaimana bentuk teks ulasan. Kemudian di sini ada jenis-jenis teks ulasan. Pertama ada ulasan deskriptif, ada ulasan kritis, dan ada ulasan informatif. Nah, kalau menurut kalian, kalau kita memberikan sebuah tugas teks ulasan di dalam kelas dan kita membuat teks ulasan tersebut hanya berdasarkan teks yang kita lihat itu pendapat kita, itu menurut kalian masuk di ulasan mana? Benar, deskriptif. Kemudian kalau kalian pernah melihat sebuah berita atau pendapat buku, ada pendapat ahlinya, nah di situ termasuk ulasan mana? Nah, Anggi. Kalau menurut saya itu tes ulasan kritis Pak, karena ada penyampaian kritik ataupun saran dari yang memberikan berita itu seperti itu.
Nah, mudah sekalian ini. Jadi ulasan kritis itu adalah ulasan yang berpatokan pada sebuah hasil penelitian. Kemudian teks ulasan yang dibawakan kepada sebuah berita dan kemudian dibagikan kepada khalayak umum atas pendapat yang telah ia berikan pada suatu kejadian. Nah, itu dimasuk ke mana? Informasi. Nah, benar sekali. Nah, jadi ulasan deskriptif, ulasan kritis, ulasan informatif itu adalah jenis-jenis teks ulasan. Kita bahas pertama ya. Teks deskriptif. Nah, itu yang seperti saya bilang tadi, bahwa teks deskriptif itu adalah teks yang merupakan teks ulasan yang membahas agar kejadian umum, satu kejadian yang tidak formal, hanya terhadap diri kita sendiri dengan yang kita lihat. Kemudian ada ulasan kritis. Ulasan kritis ini bisa kita ambil dari buku. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah lihat di buku itu ada pendapat ahli, salah satu ahli memiliki sebuah pendapat, mungkin di buku bahasa Indonesia atau di buku pelajaran lain. Nah, di situ adalah ulasan kritis. Di situ ahli tersebut memberikan sebuah pendapatnya terhadap hasil coba yang telah dia lihat atau telah dia teliti dengan pendapat orang lain atau peneliti yang lain. Kemudian ada teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif itu biasanya diambil dari bagian berita. Seperti yang kita ketahui, dalam berita itu adalah sebuah penyampaian informasi yang dibagikan kepada khalayak umum. Jadi kalau ada di berita itu kayak pendapat dari Erick Thohir, nah itu adalah termasuk jenis teks ulasan informatif. Begitu. Nah, di sini Bapak ada contoh teks ulasan. Ada yang tahu di sini teks ulasannya di sini, sahabat? Katakan ada yang tahu? Ya. Nah, benar sekali deskriptif. Karena apa? Di sini dia hanya membahas mengenai film yang telah dia lihat sendiri. Jadi dia memiliki pendapatnya sendiri. Nah, dalam teks ulasan ini di sini ada pembukaan. Ini dia menjelaskan pertama kali dia menjelaskan mengenai film Habibie dan Ainun. Dan di film tersebut diangkat dari kisah nyata mantan Presiden B.J. Habibie. Nah, kisah tersebut ditulis langsung oleh beliau. Nah, jadi penulis ini sudah mengetahui dasar dari latar belakang film Habibie dan Ainun. Kemudian di sini ada Habibie dan Ainun. Di sinilah adalah bentuk dia sudah mulai mengulas. Ini dia mengambil sebuah rangkuman mengenai bagaimana seorang Habibie dan Ainun itu bertemu. Nah, mereka dulu adalah teman SMP pada tahun 1962 dan kemudian penulis tersebut atau pengulas tersebut merangkai semua ceritanya dalam satu paragraf. Nah, kemudian di sini dia ada mengantarkan atau meletakkan bagian dari teks ulasan tersebut. Di sini dia sudah mengulas bahwasannya dia berpendapat jika film Habibie dan Ainun itu dirangkai dengan sangat baik. Dan di sini dia membuat juga sebuah bentuk bagaimana karakter dari Habibie dan Ainun tersebut. Nah, di sini juga dia mengambil sebuah kesimpulan dari hasil film Habibie dan Ainun itu. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Nah, pertama di sini ada kelebihan. Pertama itu menambah pengetahuan dan pemahaman tentang suatu karya yang baik atau isi dan kualitas keseluruhannya. Nah, jadi kalau teman-teman pernah ada mengulas sebuah teks, pasti kita bisa mengetahui itu apa isi dari teks tersebut. Kemudian yang kedua, kita diajak untuk menghargai dan selalu kritis ketika memahami suatu karya. Nah, pasti kalau kita sudah membaca karya, kita pasti bisa mengetahui bagaimana bentuk karya tersebut, bagaimana alur ceritanya, bagaimana bentuknya, nah begitu. Nah, kemudian di sini ada kekurangannya. Pertama, pemahaman pengulas sangat kurang mengenai unsur-unsur teks ulasan, jadi informasi mengenai karya tersebut tidak lengkap. Nah, di sini ada nggak yang merasa ada kendala dalam mengulas teks ulasan jika informasi yang dalam buku karyanya itu kurang lengkap itu? Ada pernah merasa kendala kan? Karena mungkin di sebuah buku atau di sebuah karya itu kurang dia memberikan informasinya, seperti di mana
karya itu dibuat, siapa pengarangnya. Kemudian yang kedua ada pilihan kata yang digunakan pada penggunaan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda pada pembacanya. Nah, jadi kadang ada kita, nah, jadi anak-anak di sini kalau misalnya mau mengulas dan mempublish itu kita juga harus berhati-hati dalam mengulas sebuah karya, karena kalau kita salah mengulas karya dan tidak ada yang pihak yang tidak terima, itu kita bisa dituntut. Nah, jadi bagaimana cara mengulas yang baik? Cara mengulas yang baik itu adalah bagaimana kita bisa menentukan pilihan kata yang pas dan kita tidak terlalu kontroversi gitu. Maksudnya tidak terlalu yang hal yang vulgar, bahasa-bahasanya jangan vulgar gitu kan. Nah, itulah bagaimana kita belajar mengulas sebuah teks. Kemudian di sini Bapak ada struktur teks ulasan. Nah, di sini ada orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Nah, ada 4 tahap dalam struktur teks ulasan. Yang pertama, orientasi. Nah, apa yang tahu arti orientasi? Ya, apa arti orientasi? Yang ada di kemudian ada lagi yang tahu? Nah, penalaan awal atau bisa disebut pengantar dari sebuah cerita. Nah, dalam teks ulasan orientasi merupakan struktur atau letak bagian awal dan isinya berupa pengenalan terhadap karya sastra atau hal yang mau diulas tersebut. Kemudian ada tafsiran. Siapa di sini yang tahu tafsiran itu apa? Kayak makna yang dipikirkan oleh si pembacanya. Jadi sebelum pembaca itu pembaca tuh kayak menafsir, oh ini ceritanya tentang ini gitu. Nah, benar sekali. Ada lagi yang tahu? Pandangan terhadap teks itu. Nah, jadi tafsiran itu adalah struktur kedua atau pandangan penilaian dan pengukuran penulis teks terhadap karya yang akan diulas. Struktur tafsiran ini isinya berupa gambaran atau penjelasan tentang karya yang akan diulas secara lebih detail. Nah, kemudian ada evaluasi. Ada yang tahu evaluasi itu apa? Saya evaluasi itu adalah bagian kelanjutan dari tafsiran. Jadi setelah si pengulas ini menafsirkan, setelah dia mengulas dari teks tersebut, dia menyampaikan lagi sebuah tanggapan baru. Nah, benar sekali. Jadi evaluasi itu ada struktur ketiga. Pada struktur ini penulis teks akan menjelaskan secara lebih mendalam terhadap karya yang akan diulas. Jadi evaluasi ini dia sudah mulai mengevaluasi atau memberikan sebuah pendapat terhadap karya yang akan diulasnya, seperti kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang terakhir ada rangkuman. Siapa yang tahu di sini arti rangkuman? Ya, Christine. Oke, Christine ya. Saya rangkuman itu adalah mengambil sebuah kesimpulan dari semua atau setiap pembahasan yang telah dilakukan. Nah, benar sekali. Seperti kita ketahui, rangkuman itu artinya adalah rangkum atau kesimpulan dari keseluruhan cerita. Jadi di sini di bagian rangkuman itu adalah bagian akhir dari teks ulasan. Jadi setelah dia melakukan tafsiran, evaluasi, dan pengenalan terhadap karya yang akan diulas, nah kemudian berisi kurang ini semua ke bagian rangkuman. Di sini Bapak ada contoh struktur teks ulasan. Nah, di hijau ini bagian orientasi, di sini adalah pengenalan. Di sini dia mengenalkan bagian film, tahun kekuatan dan sutradaranya. Di sini orientasi dia mengenalkan bahwasanya pengenalan film yang air ini diangkat dari nyata mantan Presiden Indonesia. Kemudian yang kedua ada tafsiran. Nah, tafsiran ini adalah bagaimana penulis membuat sebuah informasi singkat mengenai film yang telah diulasnya. Nah, contohnya seperti bahasan itu Habibie dan Ainun dulunya adalah teman SMP 3 tahun sebelum kedua, dan mereka di tempat kembali di Kota Bandung. Nah, di sini jadi dia mengambil sebuah informasi yang ada di dalam sebuah cerita
film Al-Ibn dan Ainun ini itu dituangkan ke dalam teks ulasan. Nah, itu dibuat di bagian tafsiran. Kemudian setelah kita mentaksir informasi yang telah dia dapatkan dalam film tersebut, dia kemudian melakukan evaluasi. Nah, di evaluasi ini pada film Habibie dan Ainun dirangkai dengan sangat baik. Nah, di evaluasi ini dia telah memberikan pendapat dia bagaimana film tersebut dikupas atau dibuat. Nah, di sini dia juga menjelaskan alasannya mengapa film itu sangat baik. Nah, di situ dia jelaskan bahwasanya film tersebut dapat mendorong generasi muda untuk bisa menjadi lebih rajin belajar, khususnya pada mungkin anak-anak sekolah seperti kalian, kemudian lebih pintar dalam dunia pembelajaran. Di sini dia juga menjelaskan bagaimana peran seorang aktor dari pemain Habibie dan Ainun ini, seperti Reza Ardian yang membawakan peran yang sangat baik dan sampai seterusnya. Nah, setelah dia merangkum semua 3 bagian ini, di sini dia membuat sebuah rangkuman. Nah, apa isi rangkumannya? Pada film Habibie dan Ainun, Bapak sekalian dapat dipetik mulai dari kegigihan, kecerdasan, kesetiaan, dan juga pengorbanan. Nah, jadi setelah 3 bagian ini dibuat, dia membuat rangkuman. Jadi dia mengambil kesimpulan apa yang ingin film itu sampaikan. Mungkin itu saja bagian contoh dari teks struktur teks ulasan. Sampai di sini ada yang mau ditanya, nak? Oke, kalau sudah jelas, di sini Bapak ada tugas. Nah, di sini Bapak ada tugas kelompok karena dibilang lagi tadi jumlah mahasiswa kita ada 15. Nanti kita bikin 3 kelompok. Ya. Nah, kita bikin 3 kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Nah, jadi Bapak tugaskan kalian untuk mengulas media seperti cerpen, novel, atau film bebas. Itu kalian ulas, kemudian minggu depan kita diskusikan hasil ulasan kalian dengan mempresentasikannya di depan. Mungkin untuk tugas ada yang mau ditanya? Oke, kalau sudah jelas, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan tugas yang Bapak berikan bisa dikerjakan dengan baik, dan materi yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami. Bapak lihat kadang kalian sedang ngantuk ya, masa pagi udah ngantuk gitu kan. Ya lihat dulu kita ya. Kalau Bapak bilang halo, kalian bilang hai. Kalau bilang hai, kalian bilang halo. Oke. Kelas 8, halo. Hai. Halo. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin pada saudara Anissa Azari bisa menutup dengan doa. Baik teman-teman, kita selamat sampai tujuan. Mari kita berdoa menurut agama dan budaya kita. Hari-hari. Doa selesai. Ada lagi nanti mata pelajaran yang masuk. Ada matematika Pak, matematika. Tunggulah di kelas ya, jangan keluar-keluar. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.